Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya Membaca Makna bersama saya Pak Dr. Muhyar. Kali ini masih bersama mahasiswa saya di semester 7 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan IAI Diniyah Pekanbaru. Program studi PAI, program studi yang terakreditasi unggul. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita masih dalam materi kuliah entrepreneur pendidikan. Untuk kali ini kita akan membahas pertemuan yang keenam. Di pertemuan yang keenam ini kita akan mengetengahkan tema manajemen usaha pendidikan berbasis nilai Islam. Nah, teman-teman, pertemuan ini atau topik ini sangat krusial untuk kita perbincangkan karena banyak lembaga pendidikan Islam memiliki niat yang lurus dan visi yang mulia, tetapi menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sumber daya manusia, budaya kerja, dan keberlanjutan usaha. Sehingga terkadang ada usaha di pondok pesantren atau di sekolah-sekolah itu tidak memberikan kontribusi yang signifikan atau berarti pada orang-orang yang berada di pondok pesantren itu, katakanlah santri, tetapi lebih berkontribusi bagi pemilik pesantrennya saja. Nah, sedangkan pendidikan Islam itu dijalankan dengan keikhlasan saja itu tidak cukup. Ikhlas itu memang perlu, memang penting, tetapi ikhlas dalam hal yang produktif juga penting. Misalnya pengembangan usaha-usaha yang ada di pondok pesantren dilaksanakan secara ikhlas tetapi hasilnya produktif. Nah, karena itu membutuhkan manajemen yang tertib, adil, dan profesional agar nilai-nilai Islam benar-benar hidup dalam praktik kelembagaan pendidikan Islam. Nah, berkaitan dengan tema kita ini, ada 5 pembahasan yang ingin kita bentangkan pada pertemuan singkat kita kali ini. Yang pertama, manajemen sebagai amanah dalam pendidikan Islam. Dalam perspektif Islam, manajemen bukan setakat teknik mengatur orang dan pekerjaan. Bukan sekedar manajemen itu bagaimana memobilisasi orang-orang agar dapat bekerja, diberdayakan untuk tercapainya visi dan misi organisasi. Bukan sebatas itu. Tetapi manajemen yang lebih dalam daripada itu adalah amanah. Nah, guru, ustadz, kiai, buya, dan tenaga pendidikan bukanlah sekedar pekerja, melainkan mitra dakwah dan pembangun peradaban yang mengemban amanah menjalankan tugas-tugas perpanjangan tugas-tugas yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW, yaitu bagaimana mengemban misi dakwah Islamiyah ini sebagai dakwah yang rahmatan lil alamin secara luas. Karena itu manajemen pendidikan Islam harus berangkat dari kesadaran bahwa setiap jabatan adalah tanggung jawab. Setiap tugas dipertanggungjawabkan. Kan begitu ya. Setiap jabatan adalah tanggung jawab, tentu setiap tugas akan dipertanggungjawabkan. Dan setiap keputusan yang diambil, kebijakan yang diambil mesti memiliki dimensi 2, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Jadi tidak bisa terlepas, setiap keputusan yang diambil itu mesti berdampak 2. Tidak cukup dampaknya itu bagi santri, bagi usaha ekonomi pesantren, bagi masyarakat, tidak cukup. Tetapi dia berdampak jauh
sampai ke alam barzah dan ke akhirat. Nah, inilah pondasi nilai yang membedakan manajemen pendidikan Islam dengan manajemen konvensional. Itu yang pertama. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia, guru, ustadz, buya, dan lain sebagainya itu. Dalam pendidikan Islam, guru dan ustadz adalah aset utama lembaga. Bahkan ataupun mesti ditempatkan jauh lebih utama, jauh lebih penting dari gedung dan fasilitas. Jadi sebenarnya guru, ustadz itu tidak cocok kita sebut dia sebagai sumber daya. Karena kalau dia sumber daya akan sejajar dengan gedung, akan sejajar dengan fasilitas. Lalu siapa ataupun pada bagian apa mau kita tempatkan guru, ustadz, dan kiai ini? Guru, ustadz, dan kiai ini bukan sumber daya, tetapi dia adalah pemegang amanah dan yang menjalankan amanah. Jauh lebih tinggi stratanya dari sekedar sumber daya. Nah, karena itu manajemen sumber daya manusia atau manajemen pihak yang menjalankan dan memegang amanah ini, jika ia berbasis nilai Islam, itu mencakup pertama, rekrutmennya mesti berbasis kompetensi dan akhlak. Mesti mengedepankan akhlak. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi rekrutmen, kompetensi iya, kemampuan iya, kecerdasan iya, tetapi akhlak juga utama. Nah, guru PAI tidak hanya cukup menguasai materi, tetapi juga harus berakhlak baik, berakhlak mulia, menjadi teladan, dan memiliki komitmen terhadap nilai Islam dalam semua aspek. Dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam aspek-aspek pengembangan usaha ekonomi atau bisnis. Atau dalam materi kita ini entrepreneurship berbasis nilai-nilai keislaman. Nah, kedua, pembinaan dan pengembangan berkelanjutan. Guru perlu pelatihan pedagogik, penguatan spiritual, serta ruang refleksi dan peningkatan kualitas diri. Jadi sekalipun guru sudah sama sarjana atau strata 2, bahkan strata 3, tetapi terus selalu diupdate pedagogiknya, selalu diberikan penguatan spiritualnya. Kenapa demikian? Karena tantangan-tantangan di luar dari sekolah itu atau di bentangan dunia ini, apalagi tantangan perkembangan teknologi multimedia, teknologi media sosial, itu percepatannya pasti mengalahkan teori-teori pendidikan. Jadi teori-teori pendidikan yang dipelajari oleh calon guru ketika dia kuliah, kemudian dia jadi guru, itu selalu kalah cepat dibandingkan perkembangan teknologi yang perkembangannya dalam hitungan menit, mungkin dalam hitungan detik. Nah, kemudian perlu diperhatikan pada guru ini penghargaan dan kesejahteraan yang adil. Apalagi agama kita Islam sangat menekankan keadilan dan pemberian hak. Guru hendaknya dihargai dengan layak agar ia dapat bekerja dengan tenang, ikhlas, dan penuh dedikasi. Nah, karena itu untuk peningkatan sumber daya manusia, guru sebagai pemegang amanah dan menjalankan amanah ini, apabila diperhatikan, ditingkatkan kemampuannya, akan dapat melahirkan lingkungan pendidikan yang sehat, berakhlak mulia, berperadaban, dan produktif. Nah, kemudian tema kita yang ketiga dari tema besar ini adalah budaya mutu dalam pendidikan Islam. Oke. Budaya mutu bukan hanya soal standar administratif,
tetapi tentang kesadaran kolektif, kesadaran bersama, kerja kolosal untuk melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik ini ada dua, melakukan yang terbaik untuk kebutuhan dunia dan melakukan yang terbaik untuk kebutuhan akhirat. Karena itu melakukan yang terbaik untuk kebutuhan dunia ini tidak boleh cacat apabila diukur, distandarisasi oleh nilai-nilai Islam agar dia menjadi kepentingan untuk mengakomodir kebutuhan kita akan keselamatan di akhirat. Nah, karena itu dalam Islam mutu itu berkaitan erat dengan dua konsep. Yang pertama, itqan, bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ihsan, melakukan sesuatu yang terbaik meskipun tidak diawasi. Jadi ada atau tidak ada pengawasan, ada atau tidak ada evaluasi, tetap melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena dia ingin ihsan. Kenapa kok ingin ihsan? Karena dia pemegang amanah dan yang menjalankan amanah. Karena itulah budaya mutu pendidikan Islam itu akan tampak dalam 4 bentuk. Yang pertama, kalau disadari sebagai orang yang memegang amanah dan menjalankan amanah, akan nampak pada kedisiplinan waktu. Yang kedua akan nampak pada kualitas pembelajaran. Yang ketiga akan nampak pada keteladanan guru. Yang kelima akan terjadi guru yang konsisten atau guru yang istiqomah. Nah, jika budaya mutu sudah hidup, maka lembaga pendidikan Islam akan mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama, dipercayai oleh masyarakat. Yang kedua, dihormati oleh peserta didik. Yang ketiga, memiliki daya tahan jangka panjang. Kalau dia produktif, produktifnya itu bertahan bahkan meningkat dan meningkat terus. Itu yang ketiga tadi ya. Tadi kan ada 5 pembahasan kita. Yang keempat, prinsipnya harus prinsip keadilan, transparansi, keterbukaan, dan apa nih yang penting nih, keberkahan. Nah, saudara-saudara, dalam manajemen pendidikan Islam, keadilan berarti menempatkan orang sesuai dengan kapasitasnya. Transparan berarti keterbukaan dalam pengelolaan. Pengelolaan apa aja? Pengelolaan manajemen, pengelolaan dalam pembagian tugas, apalagi pengelolaan keuangan. Kemudian yang ketiga, keberkahan berarti usaha yang dilaksanakan membawa kebaikan yang meluas. Jadi kebaikannya itu berkah, artinya meluas, berlipat-lipat. Dalam bahasa Melayu berganda-ganda kebaikannya itu. Tidak kebaikan yang multidimensi. Itu berkah itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam pengelolaan keuangan itu akan memperlihatkan misalnya dikelola secara jujur, dilaporkan dengan jelas dan digunakan sesuai amanah. Nah, maka akan muncullah keberkahan. Jadi keberkahan yang muncul itu tidak selalu berbentuk materi, tetapi keberkahan itu bisa muncul merasa cukup, tenang, membawa manfaat bagi banyak pihak, tidak terlalu promosi yang besar-besar, tetapi orang berdatangan menitipkan anaknya untuk sekolah di institusi kita atau di lembaga pendidikan kita tanpa promosi besar-besar. Orang tergerak aja hatinya untuk menitipkan anaknya sekolah di lembaga itu. Nah, ada satu sekolah di Panam, di Panam Pekanbaru ini, itu untuk 1 tahun ke depan mereka sudah tutup penerimaan PMB karena sudah penuh. Misalnya tahun 2006 ini, untuk tahun 2027 itu sudah penuh, sudah tersedia. Padahal sekolahnya biasa-biasa saja, tidak melakukan promosi besar-besaran. Sekolahnya juga sekolah swasta.
gedungnya juga tidak bagus. Nah, inilah letak keberkahan yang ditimbulkan dari orang-orang yang jujur dan istiqomah tadi. Yang terakhir, yang kelima, guru pendidikan agama Islam sebagai pilar manajemen nilai. Nah, guru PAI bukan hanya objek manajemen atau pelaksana manajemen, tetapi adalah subjek yang membangun budaya nilai. Cara guru bersikap, bekerja, dan berinteraksi akan terlihat pada aspek membentuk budaya lembaga, mempengaruhi peserta didik, dan menentukan citra pendidikan Islam di masyarakat. Dengan kata lain, manajemen nilai dimulai dari guru itu sendiri. Nah, baik teman-teman semuanya, akhirnya kita berkesimpulan manajemen pendidikan Islam bukan sekadar soal sistem, tetapi tentang menjaga amanah, menegakkan keadilan, dan menumbuhkan keberkahan. Itulah pertemuan kita untuk materi yang ke-6 ini. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.